Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rosdiana dengan NPM 1801020052 dari kelas 7B, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural dalam pembelajaran IPS. Sebelum membahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu, apa sih itu multikultural? Multikultural berasal dari dua kata. Yang pertama adalah multi, dan yang kedua adalah kultur. Multi berarti banyak, dan kultur berarti budaya. Jika digabungkan, maka menjadi banyaknya budaya atau keberagaman budaya. Nah, dari keberagaman budaya tersebut, timbullah perbedaan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Itulah yang disebut dengan multikultural. Pendidikan multikultural dalam pembelajaran IPS. Di sini saya akan membahas 3 sub. Yang pertama adalah konsepsi pendidikan multikultural. Bagaimana sih konsep pendidikan multikultural itu? Nah, yang kedua, pendidikan multikultural dalam konteks instruksional. Dan yang ketiga adalah pendidikan multikultur dalam PKN dan IPS. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas tentang konsepsi pendidikan multikultural menurut ahli. Menurut Asy'ari menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dari pengertian ahli itu, kita bisa simpulkan bahwa pendidikan multikultural itu merupakan proses bagaimana cara kita menghormati orang lain, baik dari segi bahasa, budaya, suku, ras, dan agama, maupun yang lainnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, lanjut. Adapun paham yang mengakui perbedaan dan keberagaman tersebut. Apa namanya? Paham tersebut bernama multikulturalisme. Nah, multikulturalisme ini mengakui adanya perbedaan normatif. Maksudnya apa perbedaan normatif itu? Maksudnya, perbedaan yang ada bukan sekedar hanya tahu saja, akan tetapi kita menyadari perbedaan itu. Karena ada banyak orang yang hanya sekedar tahu, tetapi tidak menyadari arti dari perbedaan tersebut. Contohnya, ketika kita mempunyai perbedaan bahasa, misalkan antara saya dengan teman dari daerah Sumbawa. Saya tahu nih ada perbedaan bahasa. Nah, akan tetapi saya selalu mengejek bahasa yang ada di Sumbawa. Nah, dari contoh itu, kita tahu bahwa hanya tahu saja tapi tidak menyadari. Dari sana kita belajar bahwa pentingnya menyadari perbedaan tersebut. Yang kedua, kita akan membahas pembahasan yang kedua. Kita akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu pendidikan multikultur dalam konteks instruksional. Di sini membahas tentang metode mengajar yang dikembangkan dalam pendidikan multikultur yang disebut dengan moralizing. Nah, apa sih moralizing itu? Moralizing merupakan pemberian instruksi, perintah, nasihat, dan pendampingan kepada siswa dalam usahanya memahami pluralitas masyarakat. Moralizing itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah modeling atau model. Kita harus menjadikan diri kita sebagai model yang bisa ditiru oleh siswa dalam menghayati nilai-nilai pluralitas dalam kelas. Yang kedua, trials and error. Diartikan sebagai proses belajar. Nah, proses belajar seperti apa yang dimaksud? Proses belajar yang tidak sekedar memahami, tetapi juga harus mengalami. Ingat ya, tidak memahami bukan berarti tidak
mencari tahu. Kita harus memahami juga, tetapi tidak sekedar, tapi juga harus mengalami. Apa maksudnya? Kita tahu tetapi tidak mempraktikannya. Nah, seperti itu. Contohnya, ketika anak ingin mengendarai sepeda dengan baik, maka ia perlu berlatih dan praktik langsung. Berbeda dengan orang atau anak yang ingin naik sepeda dengan baik, tetapi dia hanya membaca bagaimana agar mengendarai sepeda dengan baik tanpa mempraktikannya langsung. Tentu saja itu tidak akan membuat anak itu bisa lancar bersepeda tanpa mempraktikannya langsung. Yang ketiga adalah VCT atau Velux Clarification Technique. Apa itu VCT? Nah, VCT yaitu penjelasan dan penyadaran nilai-nilai lewat diskusi dan sebagainya. Yang keempat adalah conflict resolution. Conflict resolution yaitu mengajak siswa untuk menerapkan dan merumuskan resolusi terbaik terkait dengan keberagaman masyarakat. Pembahasan yang terakhir. Yang ketiga adalah pendidikan multikultur dalam IPS dan PKN. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, pendidikan multikultur dalam IPS tersebut ya. Yang pertama, pendidikan IPS. Pendidikan IPS dalam pendidikan multikultural merupakan sarana efektif untuk menanamkan kesadaran multikultur karena salah satu kesesuaian dengan misi pendidikan sekolah. Sedangkan yang kedua, dalam pembelajaran PKN, di sana kita mempelajari toleransi, yaitu adanya sikap saling menghormati dan berbagai macam keberagaman budaya, agama, bahasa, dan lainnya. Dalam pembelajaran PKN tersebut, kita belajar bagaimana cara kita menghormati orang lain dari segi bahasa, dari segi agama, seperti itu. Kita bisa menemukannya dalam pembelajaran PKN. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.